Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah ya, ini tadi aku udah jemur burung ya, udah aku rawat, udah kasih makan juga. Cuman ini kayaknya mendung nih, dikit mendung ya. Tadi enggak tadi. Tadi terang, sekarang mendung. Oke lah, alhamdulillah ini tadi udah aku rawat ya, udah semuanya, tinggal masukin aja ya, tinggal dinikmati suaranya, kan udah dirawat. Satu lagi itu manyar. Ini manyar ini materinya kenari sama lakbet dia. Udah lama banget ini aku punya manyar nih. Kalau kenari itu sebenarnya awalnya sejalur ya. Cuman terus habis mabung dia agak bocor dia. Oke teman-teman, banyak pertanyaan tuh begini. Burung yang setelah mabung kenapa kok jatuh mental ya? Kenapa burungnya kok jadi kayak burung yang nggak ngerespon gitu kan? Ini jadi bahan pertanyaan gitu ya. Teman-teman tuh akhirnya bingung. Ada resah di burungnya. Kenapa burungnya seperti ini? Aduh, burung yang tadinya bagus-bagus, kenapa kok jadi seperti ini? Dan mungkin salah tafsir menurut saya ya. Kok dia lantas langsung menyimpulkan bahwa burungnya itu ada jatuh mental. Oke lah, kita bahas ini ya. Oke, aku taruh atas dulu, nanti kita bahas ini. Udah dirawat, udah dikasih makan, tinggal dinikmati saja suaranya sambil ngopi dan rokokan ya. Sebentar aja tapi ya. Oke, teman-teman, aku melihat itu cukup banyak ya yang mereka ini mengatakan burungnya setelah mabung itu kayak jatuh mental. Ya kan, banyaknya pertanyaan ini nggak mungkin kan ya saya terus jawab satu persatu di komentar. Sebagian tuh ada yang saya jawab, tapi banyak yang nggak kejawab. Maka saya bikinkan video ini. Di situ setelah saya juga jawab pertanyaannya dan ada komunikasi, saya melihat ternyata itu banyak yang terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan burungnya. Ya kan? Akhirnya apa? Jatuhnya salah gambar. Sebenarnya burung ini bukannya jatuh mental. Jadi gini teman-teman, di saat burung setelah mabung ya, terus burung itu nampak kayak mungkin nggak begitu aktif ya, terus burung juga nggak gacor, apalagi nampil gitu ya. Burung itu kayak nggak ada keinginan tarung gitu loh. Entah itu dia ya tanpa digoda atau kita goda, itu nggak ngerespon burungnya. Nah, sehingga inilah yang jadi dilema teman-teman, akhirnya menyimpulkan bahwa burungnya jatuh mental. Bahkan ada yang sudah digantangkan. Jadi di saat keadaan burung seperti itu yang dia nggak ngerespon, nggak ada menunjukkan kesiapan, nekat digantangkan karena dia penasaran. Ya alhasil burungnya nggak kerja, diem aja. Gini teman-teman, ini ada kaitannya dengan proses mabung ya. Jadi fase mabung itu kan ada 4. Kalau kita hitung dari awal ya, ada proses yang namanya ngurak, ambrol, rebung, dokor. Nah, yang pertama, ngurak itu di mana bulu-bulu kecil atau sebagian bulu lah ada yang mulai jatuh, itu orang bilang itu ngurak. Itu sebutan senior-senior kita dulu itu seperti itu. Nah, terus nanti setelah dia banyak bulu yang jatuh itu namanya ambrol. Itu ya. Wah, burungnya ambrol om, nggak digantangkan karena burungnya ambrol. Bulu-bulu besar, bulu-bulu kecil itu sudah banyak yang jatuh. Terus ada fase namanya rebung, ya. Dimana fase rebung ini teman-teman, penyebutan rebung itu sendiri ini kan seperti itu loh, rebungnya bambu itu loh ya.
Jadi tunas bulu baru yang baru tumbuh itu kan seperti itu. Jadi dulu nih ya, waktu zaman-zaman belum banyaknya peternak ya, burung dari hutan ini kalau, nah gini nih, ini musim seperti ini ya, mulai musim hujan seperti ini biasanya banyak trotol, ya kan? Terus nanti mungkin 1-2 bulan kemudian nanti ada itu trotol tuh mulai kepalanya itu mulai tumbuh bulu dan hampir semua yang didapat itu ya trotol itu begitu. Nah, ada juga ya waktu dia mulai mungkin dewasa mau mabung gitu ya di musim-musim tertentu itu juga begitu. Maka orang dulu tuh sebutnya itu rebung gitu. Wah, dapat burung rebung dan burung yang kalau di alam itu teman-teman memang proses ganti bulu itu nggak ngacak kayak sekarang. Ya kalau sekarang tuh ngacak lah. Satu karena mungkin rawatan, dua karena iklim. Ya seperti itu. Oke, kita nggak usah kemana-mana. Ya setelah rebung ada dokor. Ya selanjutnya adalah fase dokor. Nah di saat fase rebung dan dokor, kalau kamu tidak up untuk nutrisi ya atau pakan dia untuk extra fooding ini tidak kamu tambahkan, ya burung tetap tumbuh bulunya, ya kan? Tetap tumbuh, tetap bisa panjang. Seperti itu. Cuma nih teman-teman, ini ke logika saja ya. Di saat kita sakit mungkin, di saat ya ada pemulihan seperti itu, kita kan butuh banyak nutrisi kan ya. Supaya apa? Cepat. Penyembuhannya cepat. Nah burung itu juga begitu, ya kan? Di saat dia tumbuhkan bulu, seharusnya memang ada dukungan. Apakah EF yang biasa kita kasih taruhlah 55 dan fur yang kita kasih itu sudah bisa mencukupi? Itu mungkin untuk rawatan harian, tapi akan beda cerita di saat burung itu sewaktu menumbuhkan bulu. Maka perlu kita tambahkan. Nah konsekuensinya, ini pada umumnya nih, burung waktu dia mulai tumbuhkan bulu, kok kita tidak tambah, ingat ya, kita tidak tambah untuk extra foodingnya, yang terjadi apa? Yang terjadi kan kalau kita lihat dari fisik normal-normal saja, tapi ya itu tadi teman-teman, akhirnya burungmu agak sulit untuk kembali ke kondisi primanya, sehingga apa? Itu akan berdampak pada birahi dia. Nah, ini akan lama nanti. Jadi setelah dia mentok, ya burung itu mungkin ya harusnya nih kalau kita kasih tambahan EF, mungkin sekitar 1 bulan ke depan atau proses dia dokor pun itu sudah mulai ada apa? Transisi birahi gitu kan ya. Tapi karena ini tadi dirasa kurang, dirasa belum mencukupi dia, akhirnya apa? Burung sulit kondisi sehingga dia sulit untuk dapat birahi. Lama itu prosesnya. Dampaknya seperti mana di burungmu itu tadi, yang burungnya dolop, ya burungnya kayak hilang mental gitu. Padahal enggak hilang mental, ya. Jadi kamu jangan berspekulasi bahwa wah burung saya jatuh mentalnya, setelah mabung malah burungnya drop mentalnya, enggak, ya salah itu. Jadi terkecuali nih, memang burungmu itu bermasalah dengan mental sebelum dia mabung. Nah ini beda cerita. Karena memang burungmu sudah masalah mental. Tapi kalau penyebab dia jatuh mental karena dia mabung, itu salah. Gitu ya. Itu karena apa? Karena burungmu itu tadi butuh waktu. Di saat dia dirasa kurang ya, untuk nutrisi ini tadi, untuk dia tumbuh, untuk dia rekondisi lagi, maka itu butuh waktu. Ya kamu rawat aja. Kalau memang sudah terjadi seperti itu, ya sudah. Kamu rawat aja. Bahkan kamu tambahkan EF lagi nggak masalah. Untuk supaya apa? Supaya burungmu cepat untuk membalikan kondisi dia dan juga untuk mengembalikan birahi dia. Udah itu aja. Tambahkan krotonya. Ini nggak bicara tentang settingan loh ya. Beda. Jadi di saat burungmu memang seperti itu, up aja burungmu. Setelah itu dirasa kok sudah cukup, dirasa burungmu sudah mulai nampil lagi, mulai kamu setting. Dikurangi itu porsinya. Begitu saja loh ya. Mudah kok. Itu umum aja. Aku tuh pengalamanku ya. Jadi banyaknya orang yang tanya dan juga menghadapi kasus di
lapangan lah bahasanya begitu ya. Di umumnya orang-orang sini pun juga ada ya keluhan-keluhan seperti itu. Jadi kenapa dia bisa seperti ini? Aku jawab itu tadi ya. Seperti itu. Dan itu hal yang normal di saat burungmu waktu proses mabung kamu tidak tambah. Ingat ya, tidak tambah bukan berarti tidak diberi. Oke, kamu sudah dikasih nih jangkrik, kamu kasih tetap seperti mana rawatan harian. Tadi kan saya bilang jangkrik 55 makan fur itu akan dirasa cukup untuk rawatan harian. Tapi akan beda cerita di saat dia butuh untuk pemulihan. Oke? Gitu aja ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang burungnya mungkin hari ini tuh juga banyak burung yang lagi mabung gitu ya. Nanti kamu bisa upayakan di saat ada fase rebung dan dokor. Jadi itu 2 fase terakhir. Biasanya kalau waktu ya, kalau burung itu normal itu antara sekitar dari proses dia jatuhkan bulu sampai rebung ini sekitar 1 bulan lebih lah. Dari proses dia pertama kali jatuh bulu itu, atau kita lihat berpatokan pada bulu yang ada di burung ya, di fisik burung nih. Kita anggap sudah masuk ke 60% ke atas. Nah, kita up nggak apa-apa. Tapi kalau belum mencapai 60% itu sebaiknya jangan. Karena kalau takutnya apa? Kalau kamu tambah, nanti ada sebagian burung itu yang terus akhirnya dia birahi lagi, malah mandek untuk rontok bulunya, ya. Jadi kamu nambahin itu, jadi kamu lihat aja, ukur. Oh, ini udah 60% ke atas nih bulu yang dijatuhkan. Nah, ini kamu kasih nggak apa-apa. Maksudnya kasih untuk tambahan. Ingat ya, ditambah bukan hanya sekadar dikasih. Kalau dikasih kan kamu jelas kasih ya. Tapi ini lebih ke menambah. Supaya apa? Satu untuk mendukung pertumbuhan bulu ya. Ingat sesuatu yang ditumbuhkan kok. Kan butuh nutrisi itu. Terus apa? Untuk pemulihan. Kalau burungmu cepat pulihnya, maka burungmu juga akan cepat untuk kondisi dan yang jelas akan cepat nampil kembali. Gitu.